Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Oke, selamat malam. Masih bersama saya dalam podcast horor Mr. K. Di malam-malam merinding, dimanapun para pendengar yang budiman berada, baik di alam nyata maupun alam gaib. Terima kasih kepada para pendengar setia. Saya doakan selalu diberikan kesehatan, lapangan rezeki, dan juga segala hajatnya segera dikabulkan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kisah ini berasal dari seorang driver online ya. Mungkin kita sebut saja namanya Suhendro ya. Suhendro ini kan baru tergabung dalam driver online. Ya, mungkin driver online yang sudah ada di masyarakat lah ya, entah itu yang warna hijau atau yang warna kuning atau yang warna biru lah, saya kurang tahu lah ya. Saya nggak mau menyebutkan merek, takutnya nanti promosi. Singkat cerita itu dia narik dari pagi lah ya. Dari pagi ya lumayan lah dapat tarikan. Ada beberapa tarikan. Nah, ini jatuh-jatuhnya di antara jam 5 dan jam 6 sore nih. Dia bercerita kepada saya sih pada saat itu sekitar jam setengah 6-an lah ya. Jam 5 lewat. Itu mendapatkan orderan masuk nih. Orderan masuk dari daerah Sawangan menuju daerah Serpong, Tangerang Selatan. Ya agak lumayan lah ya. Ongkosnya juga ya, dari dia tadinya kan narik cuman deket-deket nih, agak lumayan jauh ya, lumayan lah gitu, nggak jauh-jauh juga sih. Oke, berangkatlah tuh dia di sebuah komplek di daerah Sawangan itu. Kompleknya sih juga nggak terlalu lama, sedang lah. Mungkin sudah berdiri sejak tahun 2010-an atau 2000, kurang dari 2010 lah ya. Itu dia biasa tuh masuk ke pos satpam. Nah, terus menuju tempatnya kan tuh modelnya kayak blok-blok ya. Masuk tuh dia ditaruhlah blok A sekian, nomor sekian gitu kan. Masuk tuh ke bloknya dulu, ke A. Nah, A sekian kan, oh ini A sekian nih gitu. Nomor sekian. Nah, biasanya kan tuh juga kan ada, entah itu yang sebelah kanan ganjil, nomor rumahnya ya, nomor rumah ganjil, kirinya itu nomor rumah genap gitu. Misalnya nomor A sekian nomor 1 itu berarti ada sebelah kanan, A sekian nomor 2 berarti ada sebelah kiri gitu. Seperti itulah ya kurang lebih. Atau yang sebelah kanan itu A sekian nomornya tuh berurut, atau yang sebelah kanannya tuh A sekian nomornya berurut gitu ya. Saya kurang tahu lah ya. Pokoknya dia
menceritakannya tuh seperti itu. Ke tempat tujuan tuh dia tuh. Set. Oh, ini yang dituju titiknya ini. Sekian nomor sekian lah ya gitu. Tapi kok yang dilihat rumahnya ini kok rumah tua gitu. Rumah yang bener-bener gak keurus, yang banyak alang-alangnya tinggi-tinggi, lampunya pun gak nyala, bahkan pagarnya juga itu agak reot gitu, agak udah miring lah ya, kayak pagar yang udah kena korosi gitu, udah gak layak dipakai buka tutup lah ya. Dia berpikir ini bener nggak ya sekian nomor sekian, tapi titiknya tuh di situ gitu. Ya, akhirnya dia ke depannya tuh tetangga, kebetulan ada orang di situ kan. Dia turun, "Misi Pak," gitu. "Ya Mas, ada apa?" "Saya dari ini gitu, dari ojek online, dari taksi online gitu. Rumah sekian nomor sekian tuh sebelah mana ya Pak?" "Kalau dari itunya sih sini masih benar gitu, yang di sana gitu." "Oh, titiknya juga di sana tuh Pak, di depan gitu. Tapi apakah benar pas itu?" "Ya Mas, coba aja ketok gitu." Jadi aneh kan, ya, loh kok tetangganya malah nggak yakin juga gitu. Masa iya dia nggak tahu bahwa di situ ada orang, atau nggak pernah lihat di situ ada keluar masuk orang gitu. "Oh iya Pak, makasih Pak, saya coba ya ketok-ketok sana gitu." Akhirnya diketok lah tuh rumah, dibuka tuh pintu pagarnya yang udah reot, terus dia ke pintu utama. Pas mau diketok itu udah kebuka duluan, ceklek, buka keluar tuh. "Ya Mas," gitu. Betapa kagetnya yang didapati sama si Hendro itu, ya kita panggil Hendro aja ya. Hendro itu seorang nenek-nenek, perempuan paruh baya, dengan rambutnya sih udah putih ya, tapi agak keriting, tapi diriap, nggak diikat gitu, maksudnya digerai aja gitu, nggak terlalu panjang juga. Itu udah agak setengah bungkuk, biasa aja, bawa tas plastik kresek, nggak bawa tas. Maaf Bu, kaget saya gitu." "Iya Mas, saya udah tungguin gitu. Mohon maaf, ini dengan ibu ini ya gitu." Dengan ibu itu siapalah gitu namanya. "Oh iya Mas, bener gitu." "Ya Bu, mohon maaf, saya kirain saya salah titik gitu, makanya tadi saya cari-cari dulu." "Oh enggak Mas, bener, rumahnya yang ini." Dan itu jawabannya juga datar. "Ya Mas, bener, rumahnya di sini kok. Saya sendiri dengan ibu ini." Udah akhirnya dia jalan. Ibu silakan ini, silakan masuk gitu. Saya pencet tiba dulu ya Bu gitu, terus saya pencet jalan gitu." "Ya Mas." Itu sekitar jam 5:30 lewat, hampir mau maghrib ya. Akhirnya jalan tuh dia, 6 kurang lah ya, 6 kurang 15 dia udah mulai jalan, set. Itu selama perjalanan gak ada sepatah kata pun ngomong. Bahkan si Hendro pun juga tahu nih orang kayaknya jarang ngomong, sedikit ngomong. Ya mau membuka obrolan juga gak enak ya kan. Paling cuman, "Lewat sini ya Bu." Dan itu jawabnya, "Iya Mas, bener. Iya Mas, terus aja." Paling begitu doang gitu. Wah ini ya udah dah. Ya karena saya juga masih baru tergabung di taksi online kan, ya gak mau banyak yang gimana-gimana lah ya, maksudnya gak mau banyak caper lah gitu, basa-basi gitu. Sebenarnya sih si Hendro nih orangnya seneng basa-basi sih. Diem aja nih selama perjalanan. Akhirnya memakan waktu sekitar setengah jam lah. Jam 6:30 lewat 5 dia udah nyampe tuh di titik pengantaran. Di titik pengantarannya itu di sebuah komplek juga di daerah Serpong, Tangerang Selatan.
masih di sekitaran Tangerang Selatan juga sebenarnya. Tapi karena yang mungkin juga mobil kan, terus kena lampu merah ya akhirnya jadinya jatuh-jatuhnya setengah jam kan, pelan-pelan juga gitu kan. Juga ada titik yang padat gitu. Udah itu di perjalanannya pun juga cuman gitu aja, dihabiskan dengan diem-dieman aja. Sampai di titik pengantaran itu ya misalnya bloknya tuh blok B berapa, nomor berapa lah ya gitu. Udah biasa aja. Ketemu satpam, "Si Pak mau nganter?" "Ya Mas," gitu. Nah, terus ya kan dia kan pakai map ya. Pokoknya sesuai map aja lah gitu. Pokoknya mau B berapa kan ada yang si penumpangnya gitu. Misalnya nggak begitu akurat dengan di map, pasti kan dia bisa nanya gitu. "Di sini Bu, kalau titiknya sih di sini." "Oh, majuan lagi Mas." "Oh, tadi agak kelewat Mas," gitu. Kan biasanya suka gitu ya. Jadi penumpang juga nggak akurat juga gitu. Cuman ancer-ancer aja kan. Nah itu pas di titik tujuannya pun juga udah sampai nih, akurat pas sampai. "Maaf Bu, ini di sini," gitu. "Iya Mas betul." Udah, "Iya Mas betul." Dan itu rumah yang dia tuju itu sih sebenarnya bagus ya. Bagus. Cuman ada cumannya. Kondisinya juga gak jauh beda dengan tadi dia di titik penjemputan. Kondisinya sih gelap gulita. Taruhlah jam 6:30 tuh dia nyampe, gelap gulita. Kok gelap banget ini rumah gitu. Bener apa enggak ya gitu. Dibandingkan dengan tetangga-tetangganya yang terang benderang, itu tuh rumah paling gelap sendiri. Oke, logikanya nih, si Hendro bilang mungkin ini ibu satu-satunya yang punya rumah, maksudnya dia tinggal sendiri. Oke dong, dia masuk, ceklek. Habis itu langsung dinyalahin kan lampunya. "Ini nggak udah sampai kan?" "Iya Mas, bener di sini." "Berapa Mas?" "Oh, sekian Bu." Itu pun juga ngambil uangnya dari kantong kresek itu. Ya mungkin di kantong kresek itu ada handphone, ada dompet kali ya. Dari situ dia ngambil itu. Pas beneran, dan itu uangnya uang bener gitu. Udah agak curiga nih si Hendro nih. Jangan-jangan ini siapa ya gitu. Pas, dan ada lebihnya sih, lebih 5.000 kalau dikasih lebihan waktu itu. "Terima kasih ya Mas." Udah gitu aja. "Ya Bu, silakan sama-sama." Gitu. Jelek, masuk ke mana, ke gerbang. Gerbangnya pun juga nggak dikunci. Kok kata Hendro, gerbangnya nggak dikunci ya gitu. Ya mungkin ngerasa aman kali gitu. Ngerasa udah ada satpam gitu kan. Masuk juga nggak yang dibawa kunci dari rumahnya yang di titik pengantaran, ceklek gitu, enggak. Masuk aja udah ceklek, jeglek. Itu masih penasaran tuh si Hendro-nya tuh, diliatin aja. Kok nggak nyalahin lampu ya? Udah gelap gitu aja. Akhirnya dia jalan dulu ke depan, belaga muter balik ya. Padahal muter balik depan rumahnya juga bisa gitu. Depan, belaga muter baliknya, seolah-olah kayak ngambil ancang-ancang gitu. Dia muter balik ke tempat yang lebih enak, yang agak luas gitu. Dan di depan rumahnya itu pas dia udah mau balik ke sana itu pun Hendro sempet berhenti, mau make sure, mau pastiin itu nggak dinyalahin loh rumahnya. Aneh kan, weird banget, creepy banget, dan ya freak banget dah pokoknya gitu. Ini orang nggak biasa nih. Udahlah, pas dilihat uangnya, uangnya juga udah diterima dan ada lebihnya juga. Ya udahlah, alhamdulillah, bismillah aja lah, nggak apa-apa gitu. Udah di jalan tuh. Jalan, satpamnya juga tumben-tumbenan. "Antar Pak ke blok ini." "Oh iya Pak," gitu. "Oh ya udah ya, makasih," gitu.
Di sepanjang jalan itu dia udah main logika tuh si Hendro. Ini aduh, numpangnya kok gini amat ya, aneh gitu loh ya. Dan yang anehnya tuh banyak pertanyaan-pertanyaan. Kok dia menjemput si penumpang kondisi rumahnya kayak begitu. Pas udah nyampe titik pengantarannya pun juga ya sama, walaupun bagus tapi kok kondisinya kayak gak keurus juga, gak dinyalahin lampunya juga, dan ya gitu udah ditungguin lama. Wah, bener-bener tuh orang normal ya, kita mikirnya ya, logikanya orang normal gak mungkin dong dia betah berlama-lama dalam kegelapan. Itu bener-bener gelap dibandingkan tetangga-tetangganya yang lain. Dari yang tetangga di titik penjemputannya itu, yang di rumah yang di Sawangan itu, tetangganya pun juga coba aja mas ketok-ketok, siapa tahu ada orangnya. Loh, kan situ tetanggaan, masa nggak tahu, masa nggak kenal kan. Pertama gitu ya, oke lah, mungkin kalau komplek masing-masing, tapi nggak segitu masing-masingnya juga gitu kan. Pasti oh iya nih yang punya rumah sini, pasti tahu lah gitu, walaupun nggak negor tapi oh dia yang punya rumah sini. Nah yang paling anehnya lagi, pas dia pulang keluar pos bloknya yang titik pengantaran itu, terus si satpam kayak ngantar ke blok ini kayak ini ya mas gitu. Ya oh ya udah apa mas gitu. Kok kayak mengisyaratkan sesuatu, ada apa nih gitu. Apakah emang sudah sering ojek online ataupun taksi online ya, itu dapat penumpang kayak begitu tuh, modelannya begitu tuh ya, penumpang aneh. Ya mungkin sih di sini kita nggak berbicara penampakan ya, tapi kondisi penumpang tuh yang aneh. Kondisi penumpang tuh yang kayaknya gak biasanya deh, gak wajarnya orang gitu. Udah begitu aja, tidak ada penampakan sama sekali sih. Cuman bisa saya terjemahkan sih, ini orang ya, ini anggapan saya aja ya, mungkin salah satu penganut sebuah pesugihan yang ada. Pesugihan tuh yang gak boleh hidup enak, gak boleh hidup mewah, gak boleh hidup hingar-bingar gitu. Bahkan ya pokoknya tuh yang gak boleh ada, ya di rumahnya itu gak boleh ada sinar sama sekali. Ada yang kayak begitu tuh syarat dari ininya, kita wallahu alam ya. Itu sih asumsi saya ya. Cuman balik lagi ke pendengar sekalian. Oke. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat bekerja dan beraktivitas kepada para ojek online di jalanan sana. Salam satu aspal, salam gacor selalu. Dan salam merinding bareng.